Dalam sehari, militer Israel menjatuhkan bomnya ke Gaza, Suriah, dan Lebanon pada Rabu 21 Januari 2026. Di Gaza, 11 orang tewas termasuk 3 jurnalis. Serangan Israel ke Gaza terjadi di kota Zahra di wilayah Gaza Tengah pada Rabu 21 Januari 2026. Dilaporkan 11 orang tewas, termasuk diantaranya 3 jurnalis. Ketiganya tewas usai bom yang dijatuhkan Israel mengenai kendaraan yang mereka tumpangi. Hal itu pun telah dikonfirmasi oleh Badan Pertahanan Sipil Wilayah Palestina. Badan tersebut melaporkan, para korban tewas itu telah dibawa ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa. Adapun ketiga korban yang tewas adalah Mohamed Salah Kasto, Abdul Rauf Saad, dan Anas Neim. Sementara itu, juru bicara Komite Pemerintah Mesir, Mohamed Mansur, menyebut pesawat Israel itu menargetkan kendaraan milik Komite Mesir. Mansur juga mengatakan, saat serangan terjadi, para jurnalis yang tewas itu sedang melakukan liputan di kamp baru di Gaza Tengah. قامت الطائرات الإسرائيلية باستهداف مركبة تتبع إلى اللجنة المصرية وارتقى 3 شهداء. طبعا المركبة هي معروفة للجنة المصرية. الشهداء كانوا طبعا ضمن مهمة إنسانية، وهذه المهمة الإنسانية دائما ما كانوا يشاهدهم أبناء شعبنا عندما كانوا يتجولون ويوثقون إنجازات اللجنة المصرية. Serangan Israel juga terjadi di wilayah Suriah dan Lebanon. Serangan itu dibenarkan oleh militer Israel. Mereka menyebut pasukannya telah menyerang 4 titik penyeberangan di perbatasan Suriah dan Lebanon. Menanggapi hal itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun, serangan udara Israel menargetkan warga sipil. Menurutnya, perilaku agresif yang berulang ini menandakan bahwa Israel melanggar dan tidak mematuhi gencatan senjata yang sudah disepakati pada 2024 lalu. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 19 orang terluka akibat serangan udara itu. Di sisi lain, Kantor Berita Nasional Lebanon mengatakan, pesawat tempur Israel telah membombardir sejumlah bangunan di beberapa desa dan kota Lebanon Selatan. Menurut laporan, serangan ini terjadi usai militer Israel meminta pemerintah Lebanon untuk mengevakuasi sejumlah daerah di wilayah itu. Kantor Berita Nasional Lebanon pun telah melaporkan 2 korban tewas dalam serangan Israel tersebut. Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru pagi ini. Laporan mengejutkan baru saja kami terima dari wilayah perbatasan, di mana serangan udara masif yang diluncurkan oleh Iran dikabarkan telah menghantam jantung logistik militer Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Ledakan hebat dilaporkan mengguncang salah satu kompleks gudang senjata rahasia milik Israel tepat pada saat fajar menyingsing hari ini. Berdasarkan data awal yang kami himpun, serangan ini melibatkan gelombang drone bunuh diri dan rudal presisi yang berhasil menembus sistem pertahanan udara di wilayah tersebut. Saksi mata di lokasi menggambarkan langit berubah menjadi merah akibat rentetan ledakan sekunder dari amunisi yang tersimpan di dalam kompleks tersebut. Getaran ledakan bahkan dilaporkan terasa hingga radius puluhan kilometer. Informasi yang paling krusial pagi ini adalah laporan mengenai evakuasi besar-besaran personel militer. Sumber-sumber di lapangan menyebutkan bahwa ratusan pasukan IDF kini tengah dievakuasi menggunakan helikopter medis dan unit transportasi darat dari zona merah. Meskipun pihak militer Israel belum rilis jumlah resmi korban jiwa, aktivitas ambulans yang hilir mudik menunjukkan skala kerusakan yang sangat serius. Lokasi yang dihantam diklaim sebagai salah satu pusat penyimpanan rudal pencegat dan perangkat keras militer canggih,
yang menjadi tulang punggung pertahanan wilayah utara. Dari pihak Teheran, pernyataan singkat baru saja dirilis yang menyatakan bahwa operasi ini adalah bentuk pembalasan yang setimpal atas tindakan provokasi yang terjadi sebelumnya. Mereka mengklaim bahwa target yang dihantam adalah instalasi militer murni dan bukan pemukiman sipil. Sementara itu, saat ini pemerintah Israel tengah melakukan rapat kabinet darurat di bawah bunker keamanan. Kondisi di perbatasan kini dinyatakan dalam status siaga merah. Penerbangan sipil di sekitar area tersebut telah dialihkan, dan warga diminta untuk tetap berada di dekat ruang perlindungan bom shelter. Pengamat militer menilai bahwa serangan pagi ini bukan sekadar gertakan. Keberhasilan rudal Iran menembus lapisan pertahanan canggih menunjukkan adanya celah strategis yang akan mengubah peta konflik dalam beberapa hari ke depan. Dunia kini menanti, apakah ini akan memicu perang terbuka skala besar, ataukah akan ada upaya diplomasi di balik layar untuk meredam eskalasi. Komando Pusat IDF mengeluarkan perintah evakuasi darurat. Sedikitnya 300 hingga 500 personel militer yang berada di sekitar pangkalan dan area pemukiman militer terdekat dipindahkan menggunakan kendaraan lapis baja dan helikopter. Prioritas utama saat ini adalah mencegah jatuhnya korban jiwa lebih lanjut akibat ledakan berantai dari material aktif di dalam gudang, ujar seorang koresponden militer di perbatasan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa. Namun ambulans terlihat hilir mudik menuju pusat medis Soroka di Beersheba. Api masih terlihat membumbung tinggi di lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran militer masih kesulitan mendekati titik nol karena risiko ledakan sisa amunisi yang belum meledak. Wilayah udara di sekitar lokasi telah ditutup total untuk penerbangan sipil.